Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi untuk malam ini. Tema pembahasan kita adalah perbedaan jiwa dan ruh. Kemarin saat kita membahas soal reinkarnasi, kita sering menyenggol atau menyentuh membahas soal jiwa dan ruh itu sendiri. Nah, sekarang kembali lagi dengan narasumber kita yaitu Gus Ahmad Widianto Fahran. Nah, beliau nanti yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan antara jiwa dan ruh. Karena yang kita tahu di dalam syariat Islam itu sendiri sering dikaitkan bahwasanya jiwa itu kebanyakan disamakan dengan ruh. Nah, untuk mengungkap sebenarnya apa jiwa dan ruh, saya persilahkan untuk Gus Fahran untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, seperti yang di sesi pertama sudah karena kita singgung secara global, secara garis besarnya tentang perbedaan secara hakikat antara ruh dengan jiwa. Karena memang Allah sendiri sebagai Tuhan, Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian, itu hanya memberikan pengetahuan ruh itu sedikit sekali kepada makhluknya yang disebut manusia. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat, kembali kepada surat Al-Isra ayat 85 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini jawaban Allah ketika memberikan pemahaman kepada Rasulullah tentang pemahaman ruh yang harus didistribusikan kepada umat atau kepada para sahabat pada waktu itu yang memiliki arti. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang roh atau ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit tentang ruh. Nah, di sini menjadi konsepsi dasar tentang ruh. Dan dalam literatur kitab-kitab klasik itu yang dibahas itu bukan tentang hakikat ruh itu sendiri, tetapi lebih banyak membedakan alam ruh itu sendiri. Ada yang menyebutkan terbagi, para ulama-ulama sebelumnya itu terbagi menjadi 40 alam ruh. Ada juga yang lebih detail lagi sampai kepada 60 alam ruh. Alam ruhnya, bukan ruh itu sendiri. Nah, di pertemuan kemarin sudah kita singgung tentang ruh. Ketika ada seseorang bertanya ke saya tentang ruh itu apa, sebatas pengetahuan saya dan pengalaman empiris, ruh itu bisa didefinisikan ia yang hidup berasal dari Dia yang maha hidup. Ia itu mengkonotasikan kepada ruh sebagai makhluk, dan Dia itu adalah kepada Tuhan sebagai pemilik atau sebagai pencipta kita semua. Nah, di sini kita sudah ada perbedaan secara spesifik ya, bahwa ruh itu memang sumber kehidupan kita. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa memahami sesuatu karena ada ruh itu sendiri. Nah, secara garis besar, ruh itu bersumber dari nurullah itu sendiri, cahaya Allah itu sendiri. Ketika masuk ke dalam suatu entitas makhluk yang disebut manusia, maka manusia itu kemudian memiliki berbagai macam kemampuan, bergerak, bernafas, berpikir, kemudian bersosialisasi. Ruh yang menggerakkan itu semua, termasuk ketika kita sholat, yang mendirection itu adalah ruh. Nah, apabila ruh seseorang itu sudah mengalami pencerahan dari Sang Khalik, tentu dia akan lebih dekat kepada Tuhannya.
Bagaimana kemudian dengan entitas jiwa itu sendiri? Sekarang sebelum kita membahas tentang jiwa itu, pernahkah Mas Fikri atau yang lain ya mengalami kegelisahan? Seringkali ya. Nah, dalam bahasa Anak muda itu galau Gus biasanya. dalam bahasa ilmu psikologi mengalami anxiety. Apakah ruhnya yang mengalami itu? Nah, termasuk jiwa kita bisa berkomunikasi juga karena itu ada ruh yang berasal dari Allah, yang ditiupkan oleh Allah kepada jasad manusia itu ketika di dalam Al-Quran ditiupkan oleh Allah dalam usia 40 hari ketiga kehamilan, masa kehamilan. Maka jabang bayi yang baru terbentuk itu ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam dirinya, dan dituliskanlah takdir jodoh dan rezekinya di jidat kita masing-masing. Jadi perjalanan seseorang itu tidak akan pernah menyimpang dari takdir yang sudah dituliskan oleh Allah. Perjalanan masa hidupnya sampai dia mengalami kullun nafsi dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa atau yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Baru bisa dikatakan takdir seseorang, jodoh seseorang, dan rezeki seseorang. Selama dalam proses perjalanannya itu masih menempuh, masih proses itu, belum sampai kepada ketentuan takdirnya, finishingnya belum sampai. Cuman memang untuk mengetahui itu hanya Allah, karena itu tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Setiap keberadaan entitas jiwa atau manusia maka memiliki catatannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz tentang takdirnya, jodohnya, dan rezekinya. Nah, karena kita kembali tadi yang mengalami kegelisahan, ketakutan, anxiety dalam bahasa psikologinya, itu adalah jiwa kita, jiwa manusia itu sendiri. Ketika dia mendapatkan berbagai macam permasalahan sehingga bisa menghentak kehidupannya, maka untuk menenangkan jiwa itu berdasarkan pengalaman empiris saya, cobalah pahami ayat Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'in ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, di situ ada penyebutan nafsul mutmainnah yang kurang lebih artinya begini: wahai jiwa yang damai atau jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah engkau, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Insyaallah kalau itu diamalkan, dibaca dalam kehidupan ketika mau menjelang tidur, memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah untuk ketenangan diri kita, yang dimulai dari ketenangan dari jiwa kita. Jadi ketika kita mengalami hantaman kehidupan, cobaan kehidupan, atau musibah, pasti manusia itu akan sedikit mengalami shock. Shock itu dialami oleh jiwa, bukan entitas ruh secara hakikat yang menggerakkan ke semua unsur kehidupan kita. Nah, maka ketika jiwa mengalami kegalauan, anak muda sekarang, kegagalan, kemudian menjadi stres, depresi, yang harus diterapi itu ya Al-Quran adalah jiwanya, bukan ruhnya. Maka benar firman Allah di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah syifa atau obat bagi jiwa-jiwa yang mengalami hantaman kehidupan. Nah, insya Allah kalau sudah memahami pada tahapan itu, setiap mau tidur kita membaca ayat Allah itu tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka akan terjadi ketenangan dari dalam batin kita. Bermuara dari ketenangan batin ini terpancar nanti membias kepada raga kita dan pikiran kita. Dari sini bisa dipahami Mas Fikri ya, bahwa
entitas ruh dengan jiwa itu berbeda. Beda. Nah, dalam suatu riwayat hadis yang lain Rasulullah mengatakan begini, jiwa itu tidak mudah tunduk kepada Tuhannya. Nah, ini yang aneh. Ada di dalam hadis, di dalam Jawahirul Bukhari itu, Rasulullah itu mengatakan tentang jiwa itu seperti itu. Bahwa jiwa itu adalah entitas yang tidak mudah tunduk kepada Tuhannya. Maka kita sebagai manusianya secara utuh, dengan kepahaman dan kesadaran dirinya harus melatih jiwa itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena jiwa itu tidak mudah tunduk kepada Tuhannya. Silakan cari hadis itu di dalam Jawahirul Bukhari dan di dalam Riyadhus Shalihin, itu ada itu penjelasan Rasulullah tentang jiwa. Karena jiwa manusia itu tidak mudah tunduk kepada Tuhan. Ketika dia mendapatkan input pengetahuan lain dari guru, dari teman-temannya, jiwa itu memulai menerima pemahaman itu. Nah, kalau terjadi persinggungan dengan pemahaman akidah dan keyakinan, maka jiwa itu akan mengalami keguncangan. Nih, izin Gus, Ya. pertanyaan. Kan tadi dibahas soal jiwa di anak muda. Sekarang kan apalagi di golongan Gen Z ya Gus ya. Ya. Itu sering mengatakan mental health. Mereka sangat sadar mental. kesehatan mental. Ya. Ini Gus, mungkin bisa dijelaskan juga perbedaan jiwa dan mental itu sendiri, atau mental itu sebenarnya bagian dari jiwa itu sendiri. Ya. Mental kalau di dalam ilmu psikologi itu ada 3 faktor yang disebut seseorang itu memiliki mental. Yang pertama itu jiwa, spiritual, kebatinan kita, dan yang terakhir adalah alam pikir kita, otak kita. Itu mental. Jadi cara berpikir kita, cara bersikap, cara menerima sesuatu, itu mental kita, kondisi mental kita. Spiritualnya sehat nggak? Emotional quotientnya sehat nggak? Spiritual quotientnya sehat nggak? Nah, yang terakhir, intellectual quotientnya sehat nggak? Itu yang disebut dengan mental. Kalau di dalam ilmu psikologi, maka ketika seseorang mengalami gangguan mental, itu memerlukan rujukan dari beberapa dokter ahli spesialis. Terakhir nanti akan mengarah kepada dokter psikiater atau psikologi. Harus tahu seorang psikolog, ketika alam berpikirnya, intelektualnya nggak ada masalah, kesehatan spiritualnya nggak ada masalah, nah nanti baru pada pendalaman kejiwaan. Maka ketika anak-anak muda banyak mengalami gangguan kegalauan seperti itu, tidak bisa menerima terhadap suatu kejadian, dia mengalami guncangan kehidupan di dalam dirinya, nanti pasti akan setelah berbagai analisa dari dokter itu, mulai dari detak jantung, paru-paru sehat, jantungnya sehat, sarafnya sehat, nanti akan diarahkan kepada psikiater. Karena untuk menenangkan jiwanya yang sedang bergejolak. Nah, anak-anak muda yang mendengarkan penjelasan ini bisa dipraktikkan itu. Itu sudah saya alami ketika saya mengalami bully ya, istilah sekarang ya. Iya, boleh. Pembulian ya. Iya. Di masa SMP. Nah, ketika saya sering dibully waktu itu oleh teman-teman yang iri, nah, saya mengalami kegelisahan. Dan ketika mengalami kegelisahan, saya berkonsultasi dengan ibu saya. Nah, apa kata ibu saya? Baca Al-Quran. Ketika saya membaca Al-Quran itu, saya sampai kepada ayat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan ketika saat itu saya diberikan pemahaman Allah dan diberikan ketenangan atas jiwa yang gelisah, sehingga saya bisa tidur. Ini bisa dipraktekkan oleh anak-anak muda sekarang yang banyak mengalami gangguan pergaulan sosial ya. Nah, itu pengertian tentang mental, kondisi mental seseorang. Dia bisa menguasai spiritual kebatinannya enggak? Kemudian cara berpikirnya benar enggak? Dan yang terakhir masuk kepada kejiwaannya. Jadi bukan ruh yang bermasalah. Bukan ruh yang kena hantaman itu, psikologinya itu berhadapan dengan ketiga faktor itu tadi. Iya.
yang sering Gus jelaskan bahwasanya ruh itu berbeda dengan jiwa. Akhirnya bisa ditafsirkan seperti ini. Kalau kita langsung terserang di ruh kita, otomatis ya bisa dikatakan kita langsung kembali kepada sang pencipta. Kalau ya Nah, untuk lebih mendeskripsikan agar biar mudah dipahami ya, ini pendapat saya pribadi yang berdasarkan pengalaman empiris, kembali lagi kepada pengalaman empiris, dan pengalaman pribadi itu juga ditunjang oleh selama saya berguru. Nah, contoh kasus case yang sering berada di masyarakat. Sejak pertama kali saya menangani case di masyarakat itu sekitar tahun 2007. Waktu itu usia saya masih sekitar usia 34 tahun. Ditelepon tiba-tiba waktu pagi hari, ditelepon oleh seorang kepala sekolah SMK, yang dimana SMK itu sering mengalami, anak didiknya, siswanya sering mengalami kesurupan massal. Nah, apa yang diserang ketika terjadi kesurupan massal seperti itu? Dan waktu itu saya mengerjakan itu dengan seorang kiai, finalisasinya. Tapi sebelum finalisasi itu, saya tangani seorang diri. Waktu itu sudah ada lebih 20 siswa yang sudah kesurupan secara massal, sehingga saya datang terlebih dahulu dan saya menangani yang kesurupan yang lain ini dulu. Ternyata ada satu biang yang menyebabkan yang lain itu menjadi histeria terhadap satu kejadian. Nah, ini nanti bisa dijelaskan secara konkret bahwa kondisi mental atau secara spesifik kejiwaan seseorang sedang mengalami guncangan, ini akan mudah menangkap vibrasi getaran gelombang itu yang dipancarkan oleh suatu entitas tertentu, dan dia akan masuk juga. Jadi ini bukan hanya sekedar peristiwa psikologi di dalam orang-orang yang memperdalam ilmu tentang psikologi. Nah, ini yang pertama dulu. Kemudian kasus sihir. Kemarin di pertemuan sesi pertama sudah sempat kita jelaskan secara gamblang bahwa sihir itu menyerang kondisi seseorang itu dari alam bawah sadarnya. Alam bawah sadarnya itu ya dari jiwanya yang kena terlebih dahulu. Jadi konsep magic atau yang lebih kenal kita dengan sihir, banyak variannya, guna-guna, santet dan sebagainya. Itu yang diserang pertama kali itu adalah jiwa seseorang. Makanya lebih banyak ketika terjadi serangan santet atau guna-guna dan sebagainya itu di saat manusia itu lengah. Lengahnya itu terutama di masa dia mengalami fase tidur. Karena jiwa itu keluar dari tubuhnya. Seperti yang pertemuan kemarin sudah kita beritahukan bagaimana cara untuk melindungi jiwa itu. Sebagaimana tuntunan Rasulullah untuk berdoa sebelum tidur. Nanti ada tuntunannya. Nah, kasus terkena sihir. Kemudian kasus berikutnya adalah seperti kasus seseorang yang mengalami putri tidur. Nah, kemarin yang kalau di Indonesia itu beberapa tahun yang lalu ada seorang anak perempuan dari Kalimantan yang mengalami tidur berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, yang terakhir kasus itu pangeran Arab Saudi. Arab Saudi. Seorang pangeran dari kerajaan Arab Saudi yang sudah tidur berapa puluh tahun itu ketika dirinya mengalami kecelakaan berkendara. Nah, dari ketiga kejadian ini ya. Nah, yang sebelum dalam ilmu kedokteran bahwa kesadaran manusia itu terletak pada otak kecilnya yang memiliki gelombang beta dan alfa, ternyata akhir-akhir ini para saintis itu menyimpulkan ternyata bukan otak itu yang menyebabkan kesadaran seseorang. Nah, padahal tasawuf ini sudah menjawab terlebih dahulu bahwa kesadaran seseorang itu dari konsepsi kejiwaannya, jiwanya. Otak ini hanya perangkat yang memiliki alam berpikir. Nah, sementara bendanya
disebut otak. Nah, di dalam otak itu kemudian oleh saintis dibagi dalam gelombang alfa dan beta, yang sebelumnya ini adalah dipahami oleh para ilmuwan yang merupakan dari kesadaran seseorang menerima reaksi dari gelombang beta dan alfa di dalam otaknya. Tetapi akhir-akhir ini ketika terjadi banyak kasus, saintis kemudian merubah pemahaman itu. Ternyata konsep kesadaran itu bukan terletak kepada otak itu tadi. Mereka mulai memahami keberadaan entitas jiwa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan soul. Sementara ruh dalam bahasa Inggrisnya disebut spirit. Ini aja udah berbeda. Antara soul dengan spirit itu berbeda. Nah, kembali lagi ketika kasus-kasus ini pernah saya tangani. Kasus Putri Tidur ini salah satu bibi dari murid ya, dari murid perguruan ya. Iya. Kalau tidak salah kejadiannya di tahun 2014, 2015. 2014 2015 Nah, ya. Tante dari murid saya itu mengalami gangguan seperti Putri Tidur. Kemudian keluarga ini menghadap ke saya dengan suaminya dan seorang anaknya waktu itu yang masih usia sekitar 8-9 tahun, masih SD putranya waktu itu. Nah, ketika saya melakukan penelusuran, si istri ini bisa mengalami tidur berhari-hari bahkan berminggu-minggu, dan dia hanya sempat terbangun ketika mendengar suara adzan. Setelah adzan selesai, dirinya kembali tidur tanpa makan, tanpa minum. Akhirnya ketika saya melakukan penelusuran lebih mendalam mengapa itu terjadi seperti itu, ternyata ada peristiwa spiritual yang menjadi triggernya, yang menjadi sebab musababnya. Nanti akan saya jelaskan, ini perkara khusus. Nah, karena tasawuf itu merupakan pengobatan holistik dari berbagai dimensi dan sudut pandang. Setelah kita menangani rupiah 2-3 kali, akhirnya entitas jinnya muncul. Nah, ternyata proses mulai dari kesurupan, kena sihir, dan mengalami seperti Putri Tidur itu, jin itu membelenggu jiwa seseorang, menguasai jiwa seseorang, sehingga orang ini mengalami fase ketidaksadaran. Nah, 3 atau 4 kali ruqyah sehingga saya harus membersihkan rumahnya juga. Alhamdulillah ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah bahwa jiwa itu ada suatu entitas makhluk yang menguasai. Alhamdulillah kita putuskan gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak pernah mengalami sejak 2015 sampai detik ini. Dan anaknya sudah selesai kuliah yang SD itu, sudah tidak pernah mengalami gangguan seperti Putri Tidur. Nah, kejadian yang keempat, ketika ada seseorang bertanya, jalan besar di rumahnya itu mengalami suatu peristiwa yang janggal bertahun-tahun. Ketika ada kecelakaan di tempat itu, selalu meninggal di tempat. Nah, pada malam harinya saya bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah apa yang terjadi di area itu. Dan setelah kita melakukan sholat tahajud meminta petunjuk kepada Allah, tiba-tiba saya diberikan pemahaman masuk ke dalam dimensi itu. Ternyata yang selama ini terjadi kasus kecelakaan itu, jiwa itu tertahan oleh entitas jin, padahal dia sudah mati. Ada yang kejadiannya sudah bertahun-tahun. Nah, ketika saya masuk ke alam itu, saya melihat beberapa jiwa itu
Yang memegang jiwa itu bisa 5 sampai 7. Ada yang memegang kakinya, perutnya, dadanya, lehernya, kepalanya, tangannya. Nah, ada suara guru saya yang memerintahkan, bebaskan jiwa itu dengan membaca amalan tertentu. Kemudian saya tutup dengan kalimat Allah Akbar. Dan pada saat itu, ketika saya bacakan itu, maka jin yang merengkuh atau yang membuat jiwa itu terbelenggu, tidak bisa dia lolos masuk ke alam jiwa, itu semua terpental, kocak-kacir mereka, sehingga jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh jin, oleh bangsa jin itu, alhamdulillah kemudian lepas, dia masuk ke alam jiwa. Tinggal ada 2 jiwa, laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian saya tanya kepada 2 entitas jiwa ini, kenapa kalian belum pergi? Maksud belum pergi ini, dia belum masuk ke alam jiwa. Ternyata keduanya menjawab, belum waktunya. Oh, saya sudah paham. Oh ya, berarti masih akan terjadi lagi 2 kecelakaan di tempat ini yang merenggut 2 korban jiwa. Nah, berselang 1 bulan, 1 bulan setengah terjadi kecelakaan. Pertama yang perempuan, kemudian Yang laki-laki. 1 minggu berikutnya yang laki-laki. Setelah 2 korban jiwanya, alhamdulillah sampai sekarang, mulai dari tahun 2014, 2013 lah kira-kira lah kejadian. Oh, 2012 sampai hari ini alhamdulillah tidak ada lagi kecelakaan di wilayah ini yang menyebabkan langsung meninggal di tempat. Alhamdulillah. Ternyata, nah, ketika saya masuk ke alam itu ada satu, kalau dalam bahasanya yang saya terima, pedukuhan jin atau perkampungan jin, yang rumah-rumahnya seperti ini. Alhamdulillah sampai detik ini, atas ridha Allah, tidak pernah ada lagi kecelakaan di tempat yang langsung meninggal di tempat. Nah, jadi dari semua peristiwa yang saya alami secara empiris mengatasi kasus-kasus seperti ini, bisa dipahami nggak beda entitas ruh dengan jiwa? Karena setiap jiwa yang meninggal atau manusia yang meninggal, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, oleh malaikat maut, ruh itu langsung dihantarkan ke tangan Allah. Ruh tubuh jasad yang dikubur, akhirnya tulang belulang dan daging kita menjadi tanah, ya toh? Kembali kepada asalnya, kembali kepada tanah. Ruh oleh malaikat maut diberikan ke tangan Allah. Jiwa kemana pertanyaannya? Apakah reinkarnasi lagi kepada tubuh yang lain? Ya toh? Ternyata jiwa yang saya lihat, dia masuk ke alam jiwa, menunggu dibangkitkannya kembali oleh Allah di hari kebangkitan di padang mahsyar nanti, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Hari kebangkitan, maka disatukan kembali raganya, jiwanya, ruhnya, dan nafasnya atau nyawanya. Dikembalikan entitas itu menjadi, oh tubuh si Fikri, oh tubuh si Edo, ini tubuh si Hedar. Dia kembali lagi. Jadi semua kejadian ini, runtutan-runtutan ini, membantah suatu teori reinkarnasi. Bayangkan kalau jiwa Fikri kemudian sama seperti pencontohan SIM card kita yang berubah case, yang berubah HP dari Vivo menjadi Oppo, menjadi Samsung. Bukan seperti itu jiwa itu. Tidak bisa dianalogikan seperti barang SIM card yang bisa masuk ke tubuh seseorang. Nanti akan gugur semua teori tauhid kita. Keimanan kita akan menjadi gugur apa yang sudah dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa nanti kita tidak akan percaya lagi tentang iman kepada hari akhir. Kalau masih ada teori reinkarnasi yang kita pahami. Berbahayanya suatu pemahaman itu. Apalagi pemahaman hanya berdasarkan tafsir
tanpa ada pengalaman empiris secara spiritual. Nah, saya sudah 20 tahun, hampir 30 tahun ya menangani kasus di umat itu sejak saya masih berusia 30 tahun dan sekarang sudah 50 lebih, 53 tahun. Berbagai macam kasus di umat itu. Jadi kalau kita nggak bisa membedakan di mana itu ruh dan apa itu jiwa, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan kasus sihir. Seseorang yang kena kasus sihir, ketika jiwanya itu kena serangan sihir, yang terjadi apa? Dia mengong dalam bahasa Jawanya, atau linglung, dan tidak ada kesadaran kehidupan pada dirinya. Yang saya lihat seseorang yang kena kasus sihir pada awal, tapi jangan sih ketika kena sihir jangan dibiarkan bertahun-tahun ya, karena dari non medis itu bisa menjadi medis. Beberapa kasus yang kita tangani, puluhan kasus yang kita tangani, karena keterlambatan menangkal atau membersihkan kasus sihir, itu dari non medis menjadi medis. Kalau ada keluarga, anggota keluarga atau kerabat atau teman kita mengalami gangguan non medis, segera carikan solusinya. Orang yang paham pengetahuannya tentang pengetahuan itu. Karena kalau terlambat bisa membahayakan kehidupannya. Karena menjadi medis akhirnya kebanyakan ya. Apalagi kalau sihir ketemu mati. Nah itu kalau ketemu mati lebih berbahaya. Ya. Oke, ya ampun Gus, izin saya potong sebentar karena tadi kan sudah membahas soal jiwa itu sendiri dan beberapa kasus yang pernah kita tangani. Ya Gus, kebanyakan kita juga pernah mendengar podcast ataupun juga mendengar orang-orang yang mengatakan dia pakar psikologi dan katakanlah juga ada orang yang tidak percaya akan sihir, tidak percaya akan santet lah. Kalau dalam bahasa kita itu kan santet itu. Banyak variannya lah. Ya, banyak variannya. Termasuk guna-guna dan lain sebagainya itu. Ini Gus, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang sebenarnya diserang oleh pelaku sihir itu? Ya. Apa yang sebenarnya diserang dan kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok kalau diserang jiwa kita yang terganggu dan kita akhirnya mengalami sakit itu? Ya. Seperti itu Gus. Ya. Seperti tadi di awal sudah kita ulas bagaimana konsep terjadinya serangan sihir atau guna-guna dan varian-varian yang lainnya. Ketika kesadaran manusia itu dalam kondisi atau dalam keadaan lemah, itu bisa masuk. Nah, dalam keadaan lemah dalam hal seperti apa? Satu, ketika dia mengalami fase tidur. Yang kedua, ketika keimanannya lemah, apapun agamanya. Entah itu seorang Muslim, atau seorang Kristiani, atau seorang Nasrani, atau seorang penganut Hindu dan Buddha yang lainnya. Ketika kesadaran spiritualnya itu lemah, maka itu bisa nembus. Frekuensi dari luar itu bisa masuk kepada dirinya melalui alam bawah sadarnya, melalui jiwa itu tadi. Nah, ketika dia lengah, masuklah frekuensi asing dari luar dirinya ini menyerang alam kesadarannya. Ketika jiwa itu masuk kepada tubuh, sadar kembali kepada keadaan jasadnya, fisiknya, maka dia akan merasakan sakit. Padahal yang pertama yang diserang adalah entitas jiwa itu. Sihir itu tidak langsung menyerang fisik. Makanya disebut ilmu lembut. Karena yang diserang secara konsep itu adalah jiwa kita dulu. Kemudian menjadi sakit ketika jiwa ini masuk pada fase kesadaran fisiknya, fisiklinya. Maka bentengilah dirimu, apapun agamanya, bentengilah dirimu dengan keyakinanmu kepada Tuhannya. Ini bisa menghalau kekuatan sihir yang berasal dari luar dirinya. Tapi itu juga tergantung dari dukun yang mengirim seberapa kuat ilmunya. Nah, perlu konsepsi kesadaran spiritual. Iya, jadi kalau tadi kan juga ditanya orang yang tidak percaya sama sihir. Iya. Percaya sama sihir. Iya. Sihir itu sudah berlaku sejak era zaman ribuan tahun sebelum Rasulullah. Bahkan yang paling jelas nyata itu
ketika peristiwa Nabi Musa sering dijabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu lebih banyak menjelaskan peristiwa tentang Nabi Musa daripada Nabi yang lainnya. Iya. Iya. Kalau ada orang yang tidak percaya, Iya. ya monggo, haknya masing-masing. Tapi nanti jangan takut ketika dirinya, keluarganya, istrinya atau anak-anaknya tiba-tiba mengalami sakit dan medis tidak bisa mendeteksi atas kesombongan akal kita yang mengatakan sihir tidak akan bisa atau sihir tidak ada selama akal kita. Oh, jangan coba ditantang seperti itu. Nah, kembali lagi, kesadaran itu tidak terletak pada otak. Pada otak kita. Kesadaran itu pada jiwa kita. Iya. Nah, itu Gus, untuk membantah kasus-kasus kesurupan kan Iya. juga orang-orang kan banyak yang mengatakan kita kan kasihan juga kepada korban-korban kesurupan yang benar-benar kesurupan, Ya, dikatakan berpura-pura betul. berpura-pura kesurupan, padahal memang dia mengalami permasalahan dengan entitas-entitas yang Ya. kita sebut itu jin itu tadi. Ya. Nah, Nah, itu bagaimana Gus untuk menjelaskan baik. apakah kesurupan itu hanya sekedar permasalahan mental saja sebenarnya? Kalau permasalahan mental tadi itu yang menjadi triggernya, yang menjadi pemicunya. Kalau sejak lahir dan sampai usia dewasa dia tidak mengalami suatu gangguan ya, goncangan di dalam keluarganya, insya Allah orang itu tidak akan bisa mengalami kesurupan. Biasanya kesurupan itu yang sering banyak terjadi seseorang yang sudah banyak secara keilmuan medis dia mengalami traumatik kejiwaan. Dia pernah disiksa, dia pernah dipukul secara berlebihan, baik oleh keluarga ataupun oleh orang lain, sehingga dia merasakan kesedihan mendalam, merasa terpukul yang mendalam. Nah, ini ada trauma seperti itu. Ini yang menjadi trigger. Nah, kemudian yang kedua, kesurupan itu tidak akan bisa jin mempengaruhi dirinya seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada agamanya, kepada Tuhannya, kepada akidahnya. Dia tidak akan bisa mempengaruhi. Tetapi ketika seseorang sudah perjalanan kehidupannya, portal kehidupan tubuhnya ini sudah pernah terbuka, satu kali saja dia pernah terbuka, dia akan mudah disusupi oleh gelombang frekuensi entitas lain masuk kepada dirinya. Oke Gus, izin. Ya. Tapi tadi dengan penjelasan Gus seperti demikian, akhirnya timbul pertanyaan, bagaimana dengan kasus kesurupan massal? Kan tidak semua anak atau yang biasanya di sekolahan Ya. itu, kan kebanyakan kesurupan massal itu terjadi di sekolah-sekolah. Ya. Kan tidak semua anak itu mengalami gangguan kejiwaan waktu Ya. itu. Tapi kenapa kok bisa saat kita saat kita berada di posisi seperti itu, ada salah satu yang kesurupan, yang memang bermasalah dengan kejiwaannya itu kesurupan, itu bisa berimbas ke yang lainnya yang lain. Ya, sama seperti orang yang kena hipnotis ya. Iya. Percayalah, kalau kita dekat kepada Tuhan, terus ingat fadkuruni adkurkum itu. Ingatlah kau kepada aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Ketika kesadaran otak kita ya dengan kolbu kita ini terus terkoneksi, maka yang namanya hipnotis dan gendam tidak akan pernah bisa mempengaruhi seseorang yang memiliki tingkat kesadaran spiritual seperti itu. Maka selalu kalau kita menganjurkan, selalulah engkau ingat kepada Allah dengan cara zikrullah itu tadi. Meskipun tidak harus diucapkan secara jahar atau secara keras, cukup di dalam hati, wiridkan di dalam hati seperti itu untuk mengingat. Nah, konsepsi terjadinya kesurupan massal ini memerlukan penelusuran yang lebih konkret ya. Seperti yang saya alami di salah satu sekolah. Memang
kemudian berimbas, padahal sebetulnya biangnya itu cuma satu. Iya, yang bermasalah Yang di situ. bermasalah satu. Betul. Yang saya tangani terakhir, akhirnya saya harus berdua dengan seorang kiai waktu itu, karena saya waktu itu masih proses perjalanan ya, proses perjalanan spiritual. Saya langsung menghadapi kasus kesurupan masa lalu. Memang anak-anak yang memiliki pertahanan secara psikologi lemah, termasuk dia nggak sarapan ketika sekolah, dia punya masalah dengan temannya, dia punya masalah di keluarga, ini bisa terimbas. Bisa terimbas kesadarannya seperti itu. Tapi ingat juga, ternyata yang saya tangani sekolah ini ada suatu peristiwa. Dulu sebelum sekolah ini dibangun, di lokasi wilayah, nah inilah tasawuf ya, holistik. Kita menelusuri permasalahan itu keseluruhan. Ternyata tempat itu dulu menjadi arena peperangan antara kerajaan Hindu dengan kerajaan Islam waktu itu. Dan di situ banyak mayat-mayat yang berguguran gitu. Ada suatu peristiwa seperti itu, dan vibrasinya itu sampai sekarang itu ada, sehingga banyak jin yang suka pada tempat-tempat yang mengalami peristiwa seperti itu. Nah, ternyata itu juga bukan hanya soal masalah mental ya, ada faktor X juga yang menyusupi di situ. Tidak hanya karena punya masalah di rumah, punya masalah dengan pacar, terus waktu sekolah tidak sarapan sehingga daya tahannya menurun ya. Kompleks permasalahannya. Cuman karena ini bukan biang, ini hanya imbas, mudah kita selesaikan. Cukup dengan doa, air yang kita doakan, kemudian disuruh minum mereka, kemudian mereka sadar. Ternyata yang terakhir biang. Nah, yang permasalahan intinya ada biangnya di situ. Yang mana perempuan ini disukai oleh temannya dan menggunakan guna-guna atau sihir sehingga jin yang lain ikut-ikutan, pasukannya ikut-ikutan, yang dalam kondisi lemah akhirnya masuk kena. Ini Harus penelusurannya harus menyeluruh tuh, nggak bisa dikatakan hanya faktor psikologi aja. Izin Gus, ini ada teman kita yang bertanya dari live TikTok ini, untuk kalau orang Jawa itu mengenalnya kan kesambet. Apa berbeda dengan kasus kalau kesambet sama kesurupan ini? Oh beda. Kesambet itu inilah. Kalau kasus kesambet ya, ada seseorang datang ke saya, tiba-tiba kakinya bengkak, udah dibawa ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Nah, setelah saya telusuri, bertemu dengan saya, suami istri itu, oh tadi ibu waktu pulang kerja keluar dari pabrik, ibu lewat jalan yang di situ ada makam. Iya betul. Nah ternyata ibu ini menyenggol mainannya anak jin, sehingga kakinya kemudian mengalami bengkak. Dan ya inilah anehnya dalam pengetahuan spiritual tasawuf ya, syaratnya tuh mudah. Malam harinya saya kerjakan, saya bilang ke suaminya, tolong saya carikan sumur tua di daerah sini yang di situ masih ada air, bawakan satu timba, kemudian diambilkan air dari sumur dari daerah itu, kemudian saya doakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan basuh melalui air itu, sembuh. Itu kalau untuk kasus kesambet. Iya, kesambet. Kasusnya seperti itu. Ada peristiwa yang dia tidak mengerti. Ada beberapa pohonan saya, karena memang kita punya darah genetik seperti itu ya. Pohonan itu sering kesambet seperti itu di sekolah. Benturan energi dirinya dengan makhluk jin. Ketika terjadi benturan, karena dia masih belum mengerti, dia masih usia dini ya, sehingga mengalami panas demam. Dan tidak bisa diselesaikan dengan paracetamol. Seperti yang kalau orang Jawa mengenalnya itu apa, sawanen. Ya, Ya, seperti itu. seperti itu kasus-kasusnya yang terjadi seperti itu. Tapi
Ngapunten Gus, karena kita membahasnya tentang jiwa dan ruh itu Ya. tadi. Untuk kasus kesambet ini juga apakah yang diserang akhirnya orang itu merasakan sakit? Iya, Itu jiwanya juga yang diserang. jiwanya keserang sehingga dia merasa ketakutan. Ada benturan energi. Rasa ketakutan itu akhirnya menghasilkan reaksi metabolisme tubuh menjadi demam. Dia tiba-tiba anak ini melihat perempuan dengan rambut panjang duduk di halaman sekolah. Rasa ketakutannya akhirnya bereaksi secara metabolisme, secara kimia, menyebabkan tubuhnya menjadi panas demam. Seringkali kalau kejadian seperti itu kita tangani itu sebentar aja udah selesai. Tapi itu syaratnya, jangan dibiarkan sampai berhari-hari. Karena kalau di dalam ilmu spiritual, anak ini sudah mulai dimark oleh jin karena dia punya sesuatu yang lebih, punya penglihatan yang lebih secara genetika. Dia bisa mengetahui keberadaan entitas-entitas makhluk astral atau makhluk gaib dalam bahasa kita. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Iya. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan dituliskan di kolom komentar sebelum kita akhiri live kita malam hari ini. Saya rasa cukup jelas sekali perbedaan antara ruh dan jiwa itu sendiri dari penjelasan kita malam ini. Mungkin kalau masih ada pertanyaan kita tunggu. Kalau mau bertanya lagi soal perbedaan ruh dan jiwa ini sendiri, ada yang belum jelas untuk perbedaan antara ruh dan jiwa ini sendiri. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita bisa menyimpulkan bahwasanya ruh itu sesuatu yang akan kembali kepada Allah karena memang milik Allah akan kembali kepada Allah. Dalam Sedangkan ayat yang lain Allah mengatakan begini, bala tentaraku itu adalah ruh dan para malaikat. Itu bala tentara Allah. Bukan jiwa, tapi ruh dan malaikat. Nah, sedangkan jiwa ini adalah entitas yang berbeda. Seperti itu yang kita pahami ya teman-teman. Kalau ada pendapat lain juga silakan nanti itu. Ini kita record, kita akan share di YouTube juga di channel kita yaitu Tasawuf Original. Jadi nanti teman-teman apabila ada usulan pembahasan-pembahasan yang lain, membahas mungkin soal ru'ya atau apapun itu bisa kita Jadi masalah ru'ya kita spesifik. ya. Jadi saya himbau kepada masyarakat dan pemirsa dan pendengar sekalian, ru'yah itu tidak hanya cukup, ini hanya bahasa pengantar ya, Iya. tidak hanya cukup engkau bisa membaca ayat suci. Karena kenapa? Jin itu punya sifat dendam lebih parah dari manusia. Kalau Anda tidak punya ilmu khusus, dia akan menyerang Anda balik atau bisa keluarga Anda yang akan diserang. Saya tidak menyarankan, sudah dari tahun-tahun yang dulu, saya tidak menyarankan ru'yah secara mandiri. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang tentang alam jin dan alam gaib, ini bisa mencelakakan dirinya. Iya. Nah, Pengetahuannya. itu tadi pembukanya ya teman-teman ya. Untuk materi selanjutnya, untuk pembahasan ru'ya kita bahas di sesi yang berbeda. Mungkin kalau masih ada pertanyaan kita tunggu. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan, izin Gus untuk menutup acara kita malam hari ini mungkin bisa dikasih kesimpulan untuk antara ruh dan jiwa ini sendiri. Kesimpulannya, ketika kita mengalami suatu goncangan dalam kehidupan, kita harus benar-benar mencari orang yang paham akan permasalahan tersebut. Karena beberapa kasus ketika hanya dilihat dalam satu sisi dimensi, justru akan semakin memperparah kondisi kejiwaan dan mental seseorang karena salah menangani. Dan ketika sudah parah, biasanya nantinya dirujuk ke saya juga. Kalau nggak itu ke rumah sakit jiwa. Kalau terlambat ya bisa rumah sakit jiwa yang akan menjadi tempat huniannya. Iya. Nah, saya kira kesimpulannya seperti itu. Adapun salah itu dari saya sebagai manusia yang penuh khilaf dan kesalahan, kebenarannya semata-mata karena Allah semata. Allah wal awwal wal akhir wal dhahir wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya?